Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Brigjen TNI Haji Zulkifli SIP MM selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Strategi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rozi Aguswandi, NIM 5011-80154, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan UAS dari mata kuliah Manajemen Strategi. Soal yang pertama, proses manajemen strategis didasarkan pada keyakinan bahwa organisasi seharusnya terus-menerus memonitor peristiwa dan kecenderungan internal dan eksternal sehingga melakukan perubahan tepat waktu. Jelaskan pernyataan tersebut. Berdasarkan soal di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan atau melakukan perubahan strategi yang tepat waktu, tentunya kita harus melakukan aktivitas-aktivitas yang mendasar, di antaranya aktivitas perumusan strategi, implementasi, dan evaluasi yang berdasarkan pada pengalaman, penilaian, dan perasaan. Intuisi penting untuk membuat keputusan strategi yang baik. Intuisi terutama bermanfaat untuk membuat keputusan dalam situasi yang amat tidak menentu atau sedikit preseden. Pertanyaan selanjutnya, perlukah visi dan misi bagi sebuah perusahaan ataupun organisasi? Dalam sebuah organisasi atau suatu kelembagaan dan perusahaan, adanya visi dan misi memiliki peran yang sangat penting dalam usaha untuk menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan tersebut. Setiap organisasi memiliki visi dan misi yang berbeda-beda sesuai dengan perusahaan dan organisasi mereka masing-masing. Biasanya visi dan misi dibuat pada saat organisasi akan dibangun. Oleh karena itu, visi dan misi memiliki arti yang sangat penting bagi kemajuan sebuah perusahaan ataupun organisasi. Soal yang selanjutnya yaitu bagaimanakah proses untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci sukses di bidang peluang dan ancaman. Jelaskan dan jika perlu disertai contoh. Selanjutnya, bagaimanakah proses untuk mendapatkan suatu kekuatan dan kelemahan sehingga sampai didapatkan faktor-faktor kunci sukses di bidang kekuatan dan kelemahan. Jelaskan jika perlu disertai contoh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Untuk mendapatkan suatu peluang dan ancaman sehingga menimbulkan faktor-faktor kunci sukses bagi suatu perusahaan atau organisasi, yaitu dengan cara menganalisa faktor-faktor eksternal yang berada di lingkungan perusahaan tersebut. Peluang dan ancaman, kedua elemen tersebut memiliki karakteristik yang berbeda, namun setiap pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan harus memahami secara mendalam kedua elemen tersebut, baik secara teoritis maupun realitanya di lapangan. Peluang merupakan suatu kondisi yang terjadi di luar perusahaan. Peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh organisasi ataupun perusahaan untuk mewujudkan tujuannya. Contohnya, kebijakan pemerintah untuk membuka investasi asing. Sedangkan ancaman adalah kondisi eksternal organisasi yang dampak dan menjadi penghambat terwujudnya tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Contohnya resesi global dan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Dalam melakukan analisis terhadap faktor eksternal tersebut, pemimpin organisasi atau pemimpin perusahaan tersebut dapat menggunakan dua model analisis, yaitu analisis makro dan analisis industri. Keduanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam melihat fenomena eksternal yang terjadi. Analisis faktor makro merupakan metode yang membuat 6 analisis lingkungan eksternal atau lebih dikenal dengan sebuah PESTEL. Baiklah, selanjutnya
untuk mendapatkan suatu kelemahan dan kekuatan sehingga menimbulkan kunci-kunci sukses bagi suatu perusahaan ataupun organisasi, yaitu dengan cara menganalisa faktor-faktor eksternal yang terjadi di perusahaan tersebut. Kekuatan maupun kelemahan merupakan aspek yang berfokus pada aspek internal dari perusahaan tersebut, yaitu aspek dari dalam. Kekuatan merupakan kapabilitas yang dimiliki organisasi yang relatif lebih baik dibandingkan pesaing-pesaingnya ataupun organisasi-organisasinya atau mungkin perusahaan-perusahaan lainnya. Sementara itu, kelemahan merupakan keterbatasan organisasi dalam hal sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang menjadi penghambat dari pertumbuhan dan perkembangan serta kemajuan dari organisasi maupun perusahaan tersebut. Baiklah, untuk soal yang keempat, jelaskan yang dimaksud dengan analisis kekuatan dan kelemahan perusahaan dan apa pula tujuan analisis tersebut serta bidang apa saja yang dianalisis. Baiklah, analisis kekuatan adalah merupakan unsur kekuatan meliputi kekuatan ataupun kelebihan yang dimiliki oleh suatu perusahaan tersebut, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud di lingkup internal perusahaan. Sedangkan kelemahan merupakan analisis yang bersifat internal terkait kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan ataupun kekurangan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut tanpa adanya pengaruh-pengaruh faktor eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatan dan kelemahan biasanya berasal dari internal perusahaan itu sendiri, seperti reputasi bisnis, hak paten, lokasi pabrik, dan sebagainya. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir yaitu buatlah metrik EFE dan EFI untuk organisasi yang saudara pilih dan evaluasi matrik tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir yaitu soal nomor 5. Di sini saya mengambil contoh matrik IFE dan EFE dari sebuah perusahaan yaitu PT Aqua Golden Mississippi. Yang pertama yaitu IFE matrik PT Aqua Golden Mississippi, yaitu strength atau kekuatan. Yang pertama, brand Aqua yang sangat kuat, kemudian distribusi yang efektif, kemudian contoh produk yang baik, selanjutnya kualitas bahan baku yang bagus, dan penerapan harga premium, selanjutnya menciptakan produk bayangan dengan brand lain, kemudian terakhir penggunaan sumber daya teknologi yang luar biasa. Dan untuk kelemahan atau weakness dari PT Aqua Golden Mississippi yaitu distribusi produk menggunakan orang ketiga, kemudian ketidakstabilan harga pada perusahaan-perusahaan lain, kemudian kemasan tidak ramah lingkungan, dan produk inovasi perusahaan murah ditiru. Untuk EFE metrik perusahaan Aqua Mississippi, yang pertama peluang atau opportunity, yaitu 1. Potensi pasar yang besar dalam kebutuhan air minum. Yang kedua, jangkauan pasar yang besar terhadap permintaan. Kemudian bahan baku untuk wilayah Indonesia melimpah. Kemudian dukungan pemerintahan akan pemerataan air bersih dan penyediaan air bersih yang dijadikan sebagai misi perusahaan. Dan selanjutnya, impact positif masyarakat terhadap penyediaan air minum dalam kemasan yang sudah dari dulu kala dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di Indonesia. Dan ancaman atau threat dari
FE Matrix pada perusahaan PT Aqua tersebut. Yang pertama, lokasi sumber air yang sangat sulit dijangkau, kemudian biaya operasi yang tinggi dalam persaingan harga dengan pesaing, dan adanya pasar bebas perdagangan yang terjadi mempersulit penguasaan pasar di Indonesia. Selanjutnya, banyaknya peniruan yang terjadi pada produk perusahaan mempengaruhi image brand, serta banyaknya cabang pabrik yang mempunyai dinamika penjualan yang tidak stabil. Dan terakhir, limbah kemasan tidak ramah lingkungan yang menjadikan isu lingkungan. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya jawab pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.